Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya. NIM saya 2405 1080 245. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Program studi saya Manajemen Pendidikan Islam. Baik, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai etika politik. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Herni Irmayani MPD. Baik, ada beberapa poin yang harus saya jelaskan di dalam Pancasila sebagai etika politik. Poin pertama yaitu adalah Pancasila sebagai etika politik dan nilai-nilai terkandung di dalamnya. Yang kedua, menerapkan etika dalam kehidupan profesi, sehari-hari, kemasyarakatan, dan kenegaraan, dan evaluasi kritis terhadap etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yaitu kebiasaan, adat, watak, akhlak, dan cara berpikir seseorang. Etika terbagi menjadi dua. Ada etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu membahas tentang perilaku manusia, dan etika khusus yaitu prinsip-prinsip moral yang terkandung pada diri manusia. Pada dasarnya, etika membicarakan hal-hal berkaitan dengan nilai-nilai seperti nilai baik dan buruk, nilai susila atau tidak susila, nilai kesopanan, kerendahan hati, dan sebagainya. Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah cabang filsafat yang mempelajari konsep tentang benar dan salah, serta prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Etika membahas standar dan norma yang menentukan bagaimana seorang seharusnya bertindak dalam berbagai situasi, serta apa yang dianggap sebagai tindakan yang baik dan yang buruk. Dalam praktiknya, etika sering diterapkan dalam berbagai bidang seperti bisnis, kedokteran, dan hukum untuk memastikan tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip moral yang berlaku. Yang kedua, etika politik. Etika politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan subjek sebagai pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal tersebut berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa merujuk kepada manusia sebagai subjek etika. Walaupun etika dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa, dan negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamentalnya manusia sebagai manusia. Dasar tersebut lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Maka fungsi etika politik adalah masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi polisi politik secara bertanggung jawab. Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia. Dapat kita pahami bahwa etika politik adalah kajian tentang bagaimana prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etis diterapkan dalam praktik politik, termasuk dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan perilaku politisi dalam konteks politik, dan bagaimana kebijakan dan tindakan politik dapat mencerminkan keadilan dan integritas. Jadi etika politik membahas hukum dan kekuasaan prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita the rule of law, konsep negara hukum, jaminan HAM menurut kekasan, paham kemanusiaan dan struktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial. Mengenai itu, Pancasila mempunyai nilai-nilai penting
yang terkandung di dalam sila tersebut. Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menggarisbawahi pentingnya pengakuan dan penghormatan hak terhadap agama dan keyakinan, serta hak setiap individu dan memeluk agama sesuai pilihan mereka. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan manusia yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5 nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Menerapkan etika dalam kehidupan profesi, masyarakat, dan kenegaraan, dan evaluasi kritis terhadap etika. Bagaimana dipahami bahwa sila-sila Pancasila adalah merupakan suatu sistem nilai. Artinya setiap sila memang mempunyai nilai, akan tetapi sila-sila tersebut saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik, dan tersebut saling berhubungan di antara nilai-nilai yang lain. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, maka nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan kenegaraan, bahkan kebangsaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Pancasila hendaknya disosialisasikan secara mendalam, sehingga dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta berpolitik dalam berbagai segi kegiatan dapat terwujud dengan baik dan benar dan lancar. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah selaku pemegang amanah rakyat dan penyelenggara negara harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan, karena kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kondisi pemerintah yang absolut, pemerintah yang didukung penuh oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat merupakan bagian terpenting dari terbentuknya suatu negara. Baik, saya akan memberikan ilustrasi, gambaran, cerita, video yang akan dijelaskan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Nanti akan banyak pelajaran yang bisa diambil dari penjelasan Ustadz Hanan Attaqi. Mari kita simak bersama-sama videonya. Ada orang yang dideportasi karena terlalu ganteng, selebgram terlalu ganteng, dan itu nggak ada hasil editan. Kalau saya kan ngeditnya lama kan ya, pakai editor terbaik lah, Rifat C. Tapi kalau ini nggak perlu diedit, udah emang ganteng. Rambutnya ikal sepundak, keren banget. Sampai saking gantengnya dia, cewek-cewek nggak mau nikah kecuali sama dia. Kan kasihan banget cowok yang lain ya, nggak mau nikah kecuali sama dia. Sampai ada cewek-cewek bikin syair tentang dia, kayak bikin lagu gitu tentang dia, di aransemen dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada syair isinya gini: seandainya tempat tidurku hangat bersama dengan dia. Coba, syair jahiliyah namanya. Aku ingin tempat tidurku terasa hangat bersama dia. Sampai gitu terdengar oleh Umar. Nauzubillah, kata Umar. Innalillah, astagfirullah. Umar kan suka keliling-keliling gitu kan. Pas dengar itu, Umar nanya kepada kayak kabinetnya, siapa cewek itu? Dia fansnya. Siapa cowok yang disebut di situ? Itu. Akhirnya dipanggil cowok itu ke tempat Umar. Kemudian Umar melihat, ganteng. Emang ganteng gitu. Kenapa kok cewek senang sama dia? Gantengnya di sebelah mana ya? Akhirnya Umar berkesimpulan yang buat dia makin ganteng itu emang mahkotanya adalah rambut. Rambutnya adalah mahkota. Akhirnya, kamu tahu kesalahan kamu apa? Apa wahai Amirul Mukminin? Kamu terlalu ganteng. Salah saya apa? Kan saya takdirnya lahir seperti ini, C. Ya udah, sekarang kamu harus dikurangi kegantengannya sedikit biar nggak jadi fitnah. Itu tuh di zaman Umar ada yang kayak gitu kejadiannya.
Coba kayak gitu-gitu aja diurus oleh negara loh, demi supaya kan tugas seorang pemimpin itu adalah menjamin rakyatnya itu tidak terjadi masalah kan, termasuk masalah moral. Ini kan masalah moral yang nanti merusak juga masalah spiritual, iman, ibadah, kan jadi nggak khusyuk ngingat dia terus lagi sholat, makanya nggak boleh. Nah akhirnya kata Umar, kamu harus dikurangin kegantengannya, caranya dipotong rambutnya. Astagfirullahaladzim, digundul, dipotong sampai habis. Akhirnya ini hak saya gimana? Hak kamu adalah kamu akan dibayar oleh negara. Gara-gara dipotong rambut dibayar oleh negara. Akhirnya dia dipotong rambut. Besok datang lagi karena rambutnya udah habis, kan malu kan, rambut udah habis. Dia pakai sorban. Datang ke Umar. Kata Umar, ini lebih ganteng. Ternyata pakai sorban malah lebih keren lagi gitu. Aduh, Umar bingung nih gimana diapain. Masa dibuka sorbannya, kasihan, mempermalukan. Islam itu menjaga banget hak orang lain, nggak mau mempermalukan. Dia tetap rambutnya dihabisin, tapi jangan dibiarin kelihatan orang banyak karena itu malu. Soalnya itu kayak aib kalau di Arab rambutnya pelontos gitu, itu aib. Sehingga akhirnya dikasihlah sorban. Malah makin ganteng. Umar bingung. Akhirnya Umar memutuskan dia harus dideportasi ke sebuah kampung yang isinya nenek-nenek. Kampung itu nenek-neneknya pas dia datang, gitu. Kan parah juga nih nenek-nenek. Akhirnya dia dideportasi ke luar negeri yang kampungnya isinya orang ibu-ibu tua, yang dia atas tindakan itu dia digaji oleh pemerintah. Ini adilnya Islam, hukum tegak tapi fair. Hukum tegak tapi fair. Dia nggak hanya dideportasi terus biarin dalam keadaan terlunta-lunta, enggak. Dia dikasih gaji oleh pemerintah. Tapi dia sendiri di tempat yang terasing. Tiba-tiba ibunya di kota Madinah datang ke Umar dan mengatakan, celaka engkau wahai Amirul Mukminin. Kenapa saya celaka ibu? Kata Umar. Karena engkau duduk bersama anak-anakmu, putra-putramu, dan engkau bersama dengan mereka dalam keadaan nyaman, bahagia, tapi engkau memisahkan saya dengan putra saya. Siapa putra ibu? Fulan underscore Fulan. Oh, yang selebgram itu? Iya. Ya udah, ibu maunya apa? Saya jauh dari putra saya kangen dengan putra saya. Kamu tahu nggak sih rasanya kangen gitu kan? Terus gimana maunya ibu? Saya pengen ketemu putra saya. Ya udah, akhirnya diputuskan oleh Umar, ibunya juga ikut dengan anaknya tinggal di sana, dibiayai oleh negara. Itu tuh masa kekhalifahan Umar, sampai hal-hal kayak gitu diurus. Baik, setelah sama-sama kita saksikan tadi video penjelasan dari Ustaz Ahmad tadi, dapat kita simpulkan bahwa pentingnya beretika politik, beretika di dalam Pancasila. Sebagaimana seorang pemimpin harus memperhatikan rakyatnya agar tidak berbuat macam-macam, agar berbuat adil kepada laki-laki lain, berbuat adil kepada rakyat biasa yang tidak punya apa-apa. Dia dihukum, akan tetapi dia diberi hak oleh negara sebagai hukuman tadi. Terus ibunya menuntut agar haknya dikasih, akhirnya diberi juga oleh seorang pemimpin agar haknya dikasih. Itulah hukum. Itu harus dicontoh di negara kita yang berpancasila. Suatu hal yang baik yang bisa kita ambil. Banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari video tersebut. Tanpa salah orang atau etika seseorang dalam bernegara mendapati haknya masing-masing. Kita sebagai pengamat politik, sebagai berkuasa di dalam politik, kita harus pandai-pandai menilai, menelaah masyarakat agar etika di dalam berpolitik itu terjaga. Karena zaman sekarang ini yang kita lihat, sekarang banyak sekali penegak hukum, penegak aparat yang melanggar etika politik di dalam menegakkan hukum. Dia semena-mena menegakkan kekuasaannya, mementingkan pribadinya sendiri, bukan untuk keperluan masyarakat bernegara, tapi untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa wajib hukumnya untuk mempelajari tentang Pancasila sebagai etika politik. Mungkin sekian dari saya, penjelasan saya, semoga bisa diambil pelajaran dan manfaat.
Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.